Welcome to my channel. Bertemu lagi dengan saya Siti Aisyah dengan nomor NIM 22 011 050 31. Kali ini saya akan membahas materi tentang pembangunan nasional dan masyarakat depan. Yang pertama ada pengertian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya ada hakikat pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Adapun hakikat pembangunan nasional yang pertama adalah keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Yang kedua, pembangunan harus merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. Yang ketiga, subjek dan objek pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia. Yang keempat, pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Jadi, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Selanjutnya ada tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya ada asas-asas pembangunan nasional. Yang pertama ada asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu usaha pembangunan nasional harus diarahkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada asas manfaat. Segala usaha dan kegiatan dari proses pembangunan nasional harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selain itu, proses pembangunan nasional juga harus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan pribadi warga negaranya. Yang ketiga, asas demokrasi Pancasila, yakni upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut harus meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang mempunyai ciri kebersamaan, gotong royong, persatuan, kesatuan, untuk mencapai suatu mufakat bersama. Yang keempat ada asas adil dan merata. Jadi, pembangunan nasional harus diselenggarakan secara merata di semua lapisan masyarakatnya, sehingga setiap warga negara berhak menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima ada asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam kehidupan. Dalam asas ini, pembangunan nasional harus seimbang antara semua kepentingan, baik itu kepentingan dunia dan akhirat, material dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah, dan lain-lain. Yang keenam ada asas hukum. Dalam asas hukum, penyelenggaraan pembangunan nasional yang dilakukan oleh warga negara dan penyelenggara negara harus menaati hukum yang ada secara adil dan benar. Yang ketujuh ada asas kemandirian. Pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta kepribadian bangsa negara Indonesia. Yang kedelapan ada asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan nasional harus dapat memberikan kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin. Dalam proses penyelenggaraannya perlu adanya penerapan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pembangunan nasional meliputi
Satu, ada pembangunan ekonomi, di mana peranan sektor industri dan perdagangan diarahkan untuk memantapkan stabilitas ekonomi, di samping kinerja sektor pertanian berusaha ditingkatkan, dan pembangunan kehutanan ditekankan pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Yang kedua, pembangunan prasarana. Makin membaiknya sarana dan prasarana berhubungan serta pembangunan pariwisata, pos, dan telekomunikasi yang meningkat, mempunyai arti yang semakin penting dalam menunjang pembangunan nasional secara keseluruhan. Di samping sektor pengairan dengan jaringan irigasi yang merupakan pendukung sektor pertanian, sektor pertambangan dan energi tetap melanjutkan peranannya sebagai sektor andalan. Yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Pada awal pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta keseimbangan ekonomi makro yang terkendali selalu diikuti oleh sumber daya manusia yang semakin meningkat kualitasnya. Yang keempat, pembangunan regional dan pembangunan sumber daya alam. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah dengan memperhatikan daerah yang terbelakang. Yang kelima, pembangunan hukum, penerangan, politik, hankam, dan administrasi negara. Pembangunan hukum terus diupayakan untuk kemajuan peletakan dasar-dasar kuat bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum di samping kesadaran politik rakyat di atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada materi tentang masyarakat masa depan. Masyarakat masa depan adalah masyarakat yang memiliki ciri globalisasi, kemajuan, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat. Masyarakat dengan cara demikian tentu memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Adapun perkiraan masyarakat depan yakni pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Kebudayaan dimaksud dalam arti luas, yakni seluruh gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi karyanya itu. Selanjutnya ada ciri-ciri masyarakat depan. Yang pertama ada kecenderungan globalisasi. Asal kata global yang berarti secara umumnya, atau utuhnya, atau kebulatannya. Bermakna bumi sebagai satu keutuhan seakan-akan tanpa tapal batas, dunia menjadi amat transparan, serta saling ketergantungan antar bangsa dunia, dengan kata lain menjadikan dunia sebagai satu keutuhan dan satu kesatuan. Menurut Emil Salim 1990, terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling kuat dan menonjol daya dobraknya, yakni bidang iptek, bidang ekonomi, bidang lingkungan, dan bidang pendidikan. Yang kedua ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pada sisi lain, pada setiap perkembangan iptek harus sering diakomodasi oleh pendidikan, yakni dengan segera memasukkan hasil pengembangan iptek itu ke dalam bahan ajar. Yang ketiga, perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Salah satu perkembangan iptek yang luar biasa adalah yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi, utamanya satelit komunikasi, komputer, dan sebagainya. Yang keempat, peningkatan layanan profesional. Salah satu ciri masyarakat masa depan adalah meningkatkan kebutuhan layanan profesional dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Karena perkembangan iptek yang makin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat, maka anggota masyarakat perlu semakin luas dan serta daya kritis yang semakin tinggi. Upaya mengantisipasi masa depan berdasarkan perkiraan tentang masyarakat masa depan serta profil manusia yang diharapkan, maka perlu dikaji berbagai upaya masa kini yang memungkinkan mewujudkan manusia masa depan tersebut.
Adapun upaya yang pertama yakni pembentukan atau perubahan sikap atau nilai. Nilai dan sikap memegang peranan penting dalam menentukan wawasan dan perilaku manusia. Nilai merupakan norma, acuan yang seharusnya dan atau kaidah yang akan menjadi nilai rujukan perilaku. Yang kedua ada pengembangan budaya. Salah satu upaya penting dalam mengantisipasi masa depan adalah upaya yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dalam arti luas, termaksud hal-hal yang berkaitan dengan sarana kehidupan manusia. Selanjutnya ada pengembangan sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam mengantisipasi masa depan, karena pendidikan selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengembangan sarana pendidikan sebagai salah satu prasyarat utama untuk menjemput masa depan dengan segala kesempatan dan tantangannya. Seperti telah dikemukakan, menjelang pelaksanaan PJP 2, sektor pendidikan telah meletakkan kerangka dasar pengembangannya melalui seperangkat perundang-undangan atau UU RI nomor 2 tahun 1989 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan penetapan kerangka dasar tersebut, maka pendidikan mempunyai suatu acuan dalam penyesuaian dengan keadaan yang selalu berubah, utamanya berkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye-bye.